Ada orang pakwa di kampung Bapak. Lah nyobalian atok sengko de amaknya untuk mengganti atok rumah anaknya. Atok rumah anaknya tu batang padi lah kiri lah bocor. Ya kan? Tukarlah atok rumah anak angko. Ko pitih lah nyobalian dorangnya sekali seng. Lah tasanda seng tu di rumah menunggu dapat pitih untuk upah lagi. Tiba kawannya di Malaysia, nara jompo tu. Tak tanggung akarapnya. Ya kan? Nyo jua tok tu balik untuk berkuah. Tak jadi batok rumah anak. Aci tu ram candu berkuah. Tak pernah tobat, tak pernah sadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terutama ananda tuan rumah, sebalun buya bararak tibo, tamu bararak datang, saruklah disamanlah disapu, nanti je pintu nan taboka, serato lapik nan tabantang. Alhamdulillah saya sampai ke sini adalah pertama ada orang dulu yang merekam pengajian ini, sehingga katanya kepada saya, Ustadz si viral, Ustadz. Saya tahu ambo si viral kok dipakai ibu-ibu, ya kan? Tanya to inyo mengecean viral. Jadi saja sudah itulah banyak seorang menelepon. Orang tak ingin mencari di HP itu saja, ingin orang gaib kau datang. Ternyata di Jakarta sebelum ini sudah banyak juga saya ke sini, tapi yang namanya safari ini baru kali ini. Itu dimotori oleh Buya Yasril Umar. Beliau adalah ketua Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang. Alhamdulillah, ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu, karena jadwal lain sesuai, malam kini kita bertamu. Kemudian juga terlaksananya acara ini berkat dari anak saya Jeffrey, yang beliau ini sehari-hari sebenarnya dulu tinggal di Jakarta, sekarang sudah di kampung di Bukit Tinggi. Beliau mempunyai travel umrah namanya Bonita Umrah. Beliaulah yang mensponsori acara ini sampai wirid terakhir besok hari Senin. InsyaAllah kalau ambo lain tak mati di Jakarta kok, itu hari Selasa pulang balik ke Padang. Tapi kita tidak tahu apakah Allah akan mencabut roh kita kapan, kita tidak tahu. Yang jelas kita persiapkan diri dengan amal saleh, taat beragama, terpelihara diri kita menjauhkan dari maksiat dan banyak taat kepada Allah. Jadi kantornya di Pasar Tanah Abang, di belakang hotel Artama. Lama-lama membola lo sinan lupo aja. Aku lah orang gaib kok. Ya kan? Artama. Itu namanya. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu ada inyi embo, kami membawa beliau inyi uci. Itu bahaso di bahaso. Artinya inyi nan padusi. Uci. Kalau inyi kita nan jantan, inyi antan. Kalau di Padang inyi korimau. Ya kan? Tapi di kampung ambo inyi itu adalah orang tua dari orang gaib awak. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak, ya kan? Ini adalah orang tua yang beliau itu setelah tua itu banyak keceknya berulang-ulang. Cucu beliau ketika beliau hidup itu, beliau lagi umur 80, itu cucu beliau lebih hampir 10 orang. Anak beliau imbau tu cie, tu nyopi imbau nama Zadot. Nida, Sari, Am, Adi, Inun, itulah tiba lo dia begini.
ambo kemai imbo cucu ambo si Nabil nanti imbo si Parit Pazuan Padli padahal nanti kau tu anak mah nanti imbo cucu itu akan tiba ke kita masing-masing dan bola mulai itu cuma dek badan ko lai terasa sehat juga alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak dengan izin Allah saya sampai semenjak setahun ini lah sampai ke Samarinda, lah sampai ke Bontang, lah sampai ke Balikpapan. Anam Balikpapan sebenarnya alulai. Alulai. Kuda tu bulan puasa ke Batang, ada ke Bali, ada ke Lombok. Sebelum puasa ada ke Jawa Timur, ada ke Semarang. Jadi orang Minang kau Pak, Pariaman, Solo, Gonjong Limo, Ikla, ya kan? Organisasi-organisasi negari, ado sadonyo merantau. Di masa isi, itu mungkin orang Minang kok kalau dalam perjalanan ndak lalu, mencari sekeluar jendela tu. Kau rancak si kau ngalai sate. Kau laku si kau kain-kain bekas. Jadi negari kau isi sadonyo orang Minang, ya kan? Kapatang wirid jo beliau orang Minang ada nanasa Minangkabau ada yang pernah jadi dosen jo jadi pejabat di Minangkabau dan ada orang Sumando Minangkabau di perumahan apa Pak? Ya. Taman Sari ya kan? Jati Bening. Ada antara jamaah itu ada sahabat beliau itu pulang dari Inggris. Buya lah viral loh di orang awak di Inggris. Suatu saat Buya kami bawa nanti ya. Koyo tu ke London loh mo. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Kalau itu ndak pernah ambo bayangan ke Jakarta kau saja ibu-ibu bapak-bapak ndak terbayang ambo. Ba ambo kepai ke Jakarta kau gaji ambo pensiun ambo 2 juta. Iya kan? So ke Petabang saudara. Si oto mah aja kecil orang. Lebih-lebih oto yang bisa mengunjui dia teh. Iya kan? Ada namanya Palala. Ada namanya NPF. Iya. Banyak oto. Iya kan? Jadi kalau karyawan kok, kalau lah pensiun atau bagabung di PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi di Allah karena masuk kerajo karyawan ketek ndak pernah dapat SPJ. Iya Pak. Di Semen Padang ndak dapat SPJ itu eselon 3 kate. Awak pelaksana. Jadi dari pabrik ke kantor, dari pabrik ke kantor itu sekerajuan. Paling kalau ada kematian di awak penyelenggara itu, ya kan? Ke Batu Sangka tu. Ada PSPJ 150.000. Ya kan? Tu makan pere di jalan. Nyobain dek Semen Padang. Itu. Nang keluar daerah kan ada Pak. Jadi ambo di komplek Induk Samang ambo dulu tu ada masjid, ambo diundang ngaji sana. Buya kumari pai saya. Yo Pak dulu ndak bagi ambo SPJ dak. Kini nyo ganti di Allah. Banyak SPJ dia gi Allah kok daripada gaji ambo dulu dak. Ya kan? Apa rasio pesawat pulang pagi. Boleh lo membawa anak je. Bila tak ndak boleh ndak payah ambo do bu. Sebab ambo lah gaib. Lah 71 tahun. Kok paniang ge teh pesawat tu. Ko indak namanya mati, mudo mati gaib. Mati. Tapi dia anak mo ndak boleh lah payah seorang tu. Kalau ndak naik pesawat itu ndak boleh je terapel dia anak mo. Ba mangko itu nyo induknya lah mati. Dah meninggal. Hanya cameh lo jo ayahnya kok. Ya kan kok mati lo capek kan itu. Kalau mau ndak cameh mati dah bu. Bab itu. Lah patut mati. Lah 71. Ni kalau ada suami lah 71-nya, matinya je dia ratok je biasa lah lain. Ya kan? Lah patut mati je teman. Ya kan? Tak usah diratoi. Ambo ingin bercerita jo pak-pak jo ibu-ibu jo anak-anak ambo na muda-muda. Sadonya ibu-ibu ko ambo cali ko anak ambo sadonya.
paling layarnya 80 katil. Iya. Ada nan 70-an. Ya. 70 berapa? 7 ampe. Ya 7 ampe layar baru tu. Mbok lah kerajo mah. Di PT Sempadang. Kerajo tahun 7 ampe, ya kan? Kemudian nan layar tahun 80, tahun 90 itu banyak. Ambo lahir tanggal 27 Zulhijjah hari Ahad tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah umur saya sekarang sudah 73 tahun. Dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Jadi sudah lebih, sekarang sudah tanggal berapa ini Juni? 18. Lah balabiah 8 hari dari 71. Ambo lahir tanggal 10 Juni. Dan di zaman Covid, ya kan, itu tak ada pengajian. Biar di Padang, biar dimanapun. Maka saya selama sebulan itu menjadi imam di rumah. Yang jadi makmum istri saya, anak menantu saya, dan cucu saya. Ya kan? Jadi tidak keluar sebulan puasa tahun 2019 itu ya. Tidak keluar 2020 tidak keluar. Apa kiranya yang terjadi? Ristawardi waang jadi imam sabo istri yang kau tinggal taruh yang kamu saji panjang. Jadi nan sebulan ko dan suruh hang jadi imam inyo mai kuit di belakang. Ternyata setelah itu belum lagi hari raya haji beliau meninggal. Itulah hikmahnya sebulan nambo mai imam ibu salat di rumah tarawih. Jadi ada cucu mbo nyo panjek kepala mbo. Tu kepala ko kan basah dia yu dua. Cinang nyo telur. Cuci tangan je yo ayu kepala. Sehingga itu tak galak ibu ke di belakang salat. Ya kan? Bang kau galak. Yo lucu bantuannya cucu dah manjek di belakang tu. Ya kan? Jadi sebelum hari raya Adha tahun 2020 beliau meninggal. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik kanan punyo. Di pancuang talang katurak, dia ke sambang dadi, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah berpisah badan jonyao. Maka beliau sekarang rohnya sudah di alam barzah, jasadnya sudah masuk ke tempat asalnya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia itu dari tanah, maka mayatnya harus dimasukkan kembali ke dalam tanah. Jadi hidup kita ini begini. Misalnya seorang penyanyi, dia naik panggung, nyanyi sudah turun. Ustadz dipersilakan duduk di kursi memberikan pengajian, kaji sampai ustadz tu turun. Ya kan? Ada orang jadi presiden dapat 2 kali periode, sudah turun, ingin 3 nyambe orang. Tak boleh apa? Alah 2 tu sama. Sebab tak tambah kapuk kata anda. Ini bapak yang ya kan? Mati. Begitulah di dalam dunia ini. Sekarang kita di atas punggung bumi. Tidak tahu kita kapan harinya, kapan waktunya, entah siang, entah malam, entah pagi, entah sore, itu kita akan turun ke dalam perut bumi. Apa yang kita cintai di dunia ini akan tinggal semua. Itulah kalau roh sudah berpisah dengan badan. Sesayang-sayang anak awak, lain namanya melalui anak awak di bilik awak lalu biasa tu. Ya, siko seraya lalu ya. Dia mau tak nyuantan ke tanah kusir, nyuantan ke Kalibata, ya kan? Kalau tak ada tanah nanti dia mungkin nyuan-nyuin saja. Baitulah kalau Allah bangun, ya kan? Sagagah-gagah awak, setinggi pangkai awak, kalau lah mati ya kecurang. Allah bermandian mai tadi. Tak ada dokter andesnya, tak ada doktornya, tak ada profesornya. Sama saja dengan orang tak bertitel. Allah bermandian mai tadi.
Lah sudah mandi, lah sudah dikapani, lah sudah disalatkan, kama kakituantan jenazah kok. Lebih elok nasib ayam dari awak lah Pak. Pernah induk ayam kok ditanya oleh anaknya, ma, iya nak, manusia kok banyak nagalanya, profesor, doktor, MNC, MNC, banyak. Awak bamang ko ayam senama Ahmad. Sabar salah nak, manusia tu melaki mati dan hilang profesornya, namanya maik saja. Awak kalau lah mati terkenal aja. Ada ayam geprek, ada ayam Kentucky, ya kan? Ada ayam Bali, ada ayam penyet, ada ayam gulai hijau, ya kan? Ada ayam randang ayam, ada baka ayam baka, ya kan? Di Jakarta pun tabara banyak macam ayam. Jadi ayam kalau nak mati terkenalnya awak maik senamo lagi. Ya kan? Kadang-kadang orang kok kan ada nang gilo dek gala. Ya kan? Nah, ada sopir camek dulu Pak di Cincin. Jadi pulanglah mamaknya dari Tanah Abang. Yuang di Mangkarajo Yuang. Jadi sopir camat di kantor camat 6 lingkuang mak. Baraga jiang. Gaji yang boleh moleh ribunya mak, duduk dulu teh bagi luang ke kayu pahilang je mau niang ke Tanah Abang. Mau nak tahu lo mau niang tu lantai 7 gini tak tak manggaleh lang, manggaleh kan bisa pitih kambang. Jadi pegawai itu umur panjang rasaki bagaan aranca ampai mau niang berantiang dengan hormat, jangan berhenti saja. Minta undurkan diri elok-elok, minta sore tanda berhenti itu elok-elok. Ata makan di nyusul mu'niang pahilanya ke Jakarta. Curitonya 15 tahunnya sudah menggaleko, lebih kayo dari mu'niangnya leh. Orang biaman mah. Rupa rata tangannya manggaleh. Dek nyola kayo, nyambil rumah di Pondok Indah. Pondok Indah itu kan sebelah Pondok Pinang ya, di Jakarta Selatan. Hanya cari rumah orang nalado sini profesor doktor. Awak nama Sahudin saja. Orang dah sekolah dong, ya kan? Agensinya nyowalilah papan namo nan dari stainless steel tu. Nyobuat DR Sahbudin MSC. Tibalah ayahnya jinduknya ke sana. Tiba di rumah tu. Iko rumah Ajuang kecil induknya ke anaknya. Iyo ya. Wahai Ajuang kan tak doktor. Kau orang doktor kemana kecil ya? Iyo iko rumah Ajuang bayar aja. Nyopinci apa? Namanya bel ya. Keluar sebut itu. Tiba di dalam lah beramah-tamah. Yuang kuliah selama di Jakarta. Bahalo ke kuliah ya. Orang kuliah tu tamat SMA, awak tamat SMP, jenye je. Ya kan? Abang kalau doktor je wang, iko menjago gensi namo sekonyo ya. DR ko di sini rumah. Sahbudin MSC mantan sopir camat. Jadi orang betitel ko jangan percaya napa satu pak. Ada nanya buwe deh. Ya kan? Ada orang MM kecil awak master manajemennya kira mali merajo. Iya kan? Dan gelar itu tidak akan pernah ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Tidak akan ditanya Pak. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu aja. Sedang orang nandake jawab, saya tidak ada ditanya oleh malaikat. Saya nandake jawab Ustaz. Istri awak salapi sekatiduran sabanta sekalang lu bak tiuang jo pungguang kabau tampak cie tempat berdua. Kalau pahi beralek berbuat baju mama papa. Dia kan turun dari oto bapak cie bau bini itu lagi ke tenda. Padahal di rumah cakap mah. Allah hendaknya tanya oleh malaikat dah. Man bini tukanya. Kok kambonya tanya pada itu jawabnya Rukmini gitu. Nama ibu koro Rukmini.
Jadi yang akan ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Jadi kita asahlah terus iman kita. Kita tingkatkan takwa kita. Kita bina persaudaraan kita. Kita yang jauh di rantau ini tinggal berbeda-beda, berkumpullah seperti malam seperti ini. Karena kita dapat diskusikan nanti jadi kini di keluarga awak. Sabo angin di tapi api, dingin di tapi air. Kita yang berdekatan, senasib sepenanggungan inilah yang bisa berdiskusi. Ko ado dun sana kanduang mandeh nanado di kampung jauh dari awak. Kadang-kadang mandeh ko biar kayo nawak dari rentau. Paling seminggu, sebulan paling lama na. Angin siko macam. Dan pulang lah bajapan dengan je. Kundu dan je, ayam dan je. Itu. Ya. Dia lebih tenang juga tinggal di kampung halamannya. Ya kan? Makanya kita saja yang berusaha pulang sekali-sekali, kalau ada piti seoto pulang dicari orang tua. Ya. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak yang saya muliakan. Jadi pertemuan kita malam ini ditakdirkan oleh Allah berkaitan. Pertama wirid direkam, kemudian jadi video. Video itu keluar di YouTube. Maka orang kalau ingin mendengar pengajian, ya kan, tapi cek di channel Ristawardi. Keluar tu dendangnya sekete. Atau keluar bantuannya. Ada sirah keluar antaknya tunjuk. Jadi pedia tu. Kalau ibu-ibu yang video bodoh, nampak je kan. Antak je tunjuk tu namanya tu Pak. Ya kan? Boleh main dia je royaltinya. Ya kan? Kan membantu like and share ya. Ya kan? Itu. Ya kan? Itulah canggihnya negari kini. Ya kan? Sehingganya untuk keluar jauh go lah bauban mengkopiran. Ya kan? Dah ada. Bulu mata bauban, bulu hidung bauban, nanti terjadi dan bulu ketiak entahlah bauban tu tak jadi. Ya kan? Sadonya lah bauban. Janggui lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tua, amal salih nan ke kita apa banyak, insya-Allah nanti masuk serupa. Jadi bagaimanapun kesibukan bapa, anak-anakku yang muda-muda di Jakarta ini, karena di Jakarta, ya kan, kalau ndak ada pado awak buang air, saya membayar. Yuk. Jadi kalau di kampung ni mak kali corek sana, dah bayar. Di kampung awak, ya kan? Siko sayu lah layu membeli jawab. Di kampung ambil sana. Ada namanya ampo gago di kampung tu. Itu ndak sekadar sayu, jadi ube. Itu kan ampo gago. Kalau dulu makanan cigari saja orangnya. Kini para boy orang cari Pak. Para boy. Nyo sayu tapi jadi ube. Alhamdulillah. Itu kalau di kampung. Jadi bagaimanapun sibuknya kita di rantau ini, kalau tiba seruan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau telah tiba seruan Allah untuk salat berjamaah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan dulu jual beli. Bamengko ayatnya pakai jual beli, rato-rato orang di zaman Nabi menggalih Pak. Jadi apa nama menggalih kok? Kalau meniru syariat Nabi. Ya kan? Nabi itu kerajaannya. Ya kan? Tapi jangan mengicuat. Apa menggalih dasar kain na babal-bal tu anak namanya pembali kok kan nyinyi kok. Pak, jadi itu Pak, lah di keluar lah di kambang. Lain tak luntur kok Pak. Insya-Allah ambo memakai cek mah. Ada orang ada menjual, saya nak tanya ke pabriknya, luntur tak jalan. Itu kawaji tu mah. Kan? Alamat kelanang kada ya Pak. Ya kan? Ada orang mago kok terlalu rendah. Awak sebenarnya mago ndak tinggi dah.
barang kau pokoknya 50 adik kecian 60 untuk dijual kalau pula buat 10 tu hanya jago 40 sebenarnya kan padi tu 50 saya dijual pulang pokok baru orang kau menjago mago 40 acu ambil sampai alai punya lah dan balik 2 kali lipat kalau itu mengalir jam mengalir je dah kan alamat kalangan kadai sedang karamah awak kini ya banyak kali orang kau tak terjual apa entah kau di Padang lalu awak ke bawah Padang teater tu kebanyak orang gelai kain awak tu rasukanya elok tangan awak pak celiak pak apa ni pak tambah pak ada katanya malaki sore untuk makan hari itu saya tak terjual habis itu saya aduh je orang kalau rezeki ke dia Allah dia di rumah saya jawab itu ya kan online namanya kini lipik takulai labonya nak buah daan marunduk nak air pincuran tadi nak cincin subang labulia pucuk dicinta ulang tibo semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapet batimpo labo dapet dia ni di rumah dia engkau nanti krisi tu ya kan ada tak orang macam itu aduh malah ginilah normal lah pokok namanya COVID ni tak je ke pasar tapi galihnya terjual itu sebenarnya adalah kadarullah serupa mbok jadi mau balik ke pak lagai diundang orang Jawa tu kadarullah tak tahu yang dia tu nam biasa palingnya ke Piaman ke Pegombor ke Pesisir itu di kota-kota loh kini di Sumatera Barat tu pak ke Payakumbuh diundang orang mbok kamahe lati bawa dia Payakumbuh apa dari Padang akamahe tu sampai jam lo lah dari Payakumbuh jalannya melalui Rimbo setengah 2 jam kecil orang nyepui ke pak kalau dan kecil jalan mereka tak mau pak kemari orang lah rindu mendengar suara pak dari dake sebab tiok sore orang kampung kami di Mahek kok mencari YouTube apa saya imbau je lah Ustaz Kelera tu kemari bila kecilnya apa-apa ya kan sawah luntuk kata lawi kabatu menjulu itu lah biasa tu ya kan tapi kepatang kau diundang orang namanya Kalumindai kira mendaki buki nampak Minangkabau dari atas itu satu ya kan begitu tingginya ya kan katurun besok pagi pak ambo lebih itu tak tanggung tunggangnya supir tu lah mak saya nyonya dek orang sini akad betul lah kecilnya kalau mau kecilnya lah merdeka kemari pak dah mau kemari ya kan akad Jakarta aku kalau pak suruh selom bawa jalan yang tak talok lah depan ya kan rupanya jawasi tabang tu sebentar nah ini awak kata terkalok sebentar latih tibo ya kan tiba di bandara aku langsung nyojapui dek Buya Yasril Umar kau joto inopa harum moto tu ambo joto membawa pisang saya di kampung ya kan hari yang dari belakang ya Allah ya itu kalau itu di kampung alhamdulillah nyangke derajat awak de Allah ya kan itu kaum muslimin selama kau pak mendengar kajian bo di YouTube ada ndak apa menyumpah yang bo ndak lain mendoa nambo saya yo doa yo lah rengai ya Allah ya kan kalau ya panjang je lah umurnya sehat badannya karena kalau disumpahinya ya kan 2 kali naruginya bininya lah mati tu paknya sumpah lainnya ya kan tambah rusuh anaknya. Jadi kalau tiba seruan azan segera tinggalkan jual beli ya kan ada contoh ada sopir bapak-bapak di Padang sopir angkot tambangnya kagak duit jadi apa kalau pergi ke Padang kalau pergi kagak duit ada di sana sinan nyo ndak sadonya bermerek oto catnya merah nyo bentuk dak sun lama tu nyodor tu nantarui kain daruang nambah kelok kagak duit apa mambek di Simpang Aru misalnya ya kan ndak ada mereknya do apa ingin kagak duit sudah apa ambek itu saya tunjuk di kaniang mengerti sopir tu mah
ke rumah sakit orang gilo. Kan? Ya kok baik padang. Alah tahu saya kode. Ya kan? Jadi ada ciri-ciri negeri itu satu-satunya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi sopir tu taat pak nan seorang tu. Kalau 10 menit lewat waktu zuhur ke masuk, yang taruh langsung naik ke masjid takwa Muhammadiyah. Nyo salat, nyo puasa. Kebanyakan sopir pak, kan ada yang tak puasa. Angin katanya. Anyo tak. Kemudian 10 menit waktu ke masuk, nyo parkir tu lah. Baik masjid Muhammadiyah. Nyo dengar pengajian, sudah tu salat sunat, sudah orang azan, sudah tu salat wajib. Tu mengalai nyo gak setengah jam. Baru nyo menambang lo balik. Lah kampiasar lo beko. Nyo tinggal lo kerja tu balik. Nyo pai lo ke masjid. Ternyata bapak-bapak dia dapat uang sehari-sehari itu lebih banyak dari orang yang tak puasa dan notonya jalan tarawih. Tapi itu orang puasa kok banyak hari terbuang pak. Maiso abi rokok 3 kilo. Barunya kerja oleh. Ya kan? Tu orang tak puasa kok. Maiso lo. Atu sebentar sehingga ada lepas minum kopinya minta kopi setengah tu ala setengah jam alunya bila sebabnya siramnya jo air putih lah jalan kopi. Minta kopi setengah tu ya. Ya kan? Hanya siramnya jo air putih. Jadi banyaknya dapat pitih lah daripada orang yang tidak salat. Karena apa? Karena yang memberi rezeki itu Allah, yang menentukan Allah. Kau ada jelebat di Jakarta kan capek jauh kartu salat ke masuk daripada di Padang. Tapi saya lihat ada waktu salat ini nanti kalau di Padang waktu salat zuhur dan paling capek itu jam 2 balik lewat ampe. Masuk zuhur. Mungkin Jakarta tu setengah 2 balik lewat. Nah, saya melihat setiap hari Jumat, ya kan? Termasuk di sini kemarin. Ndak sadonya jo lah orang pergi Jumat kau disiplin. Salat Jumat tu berapa rakaat? 2. Untuk menggantinya 4 bagaimana? Berkhutbah 2 khutbah. Ya kan? Jadi khutbah Jumat itu harus didengar. Ada orang lah kamat tiba. Ya kan? Itu salat zuhur seorang salat. Tak usah. Karena apa? Yang 2 rakaat diganti dengan khutbah itu tidak dia dengar. Padahal khutbah itu bapak-bapak isinya apa? Pertama, khatib itu menerangkan kepada orang yang datang berkhutbah. Rasul diutus untuk kita basyira wa nadhira. Untuk referensinya wa anzala ma'ahul kitaba bil haq, diturunkan Al-Qur'an yang menerangkan kebenaran. Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menjadikan manusia lebih cerdas dan lebih taat kepada Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang, dari kesesatan kepada petunjuk. Itu yang diterangkan oleh khatib. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu dan kepada diriku agar engkau bertakwa kepada Allah. Itu nan diulang-ulang dek khatib hari Jumat. Ya kan? Anda disiplin awak laki-laki kalau tiba capek pergi duduk belakang. Ya kan? Nangka tiba jangan seperti itu je. Tiba awak capek duduk di saf yang paling depan. Jangan tuak gigi ranggai saf tu. Ya kan? Siko jarang sekolah panua. Ya kan? Sebab kalau awak di belakang duduk awak capek tiba, sedang awak salat sunat, orang kok kalalu atalintih awak dinya. Sawananya malintih orang salat, lebih rancak awak tagak 40 tahun menunggunya daripada malintih orang sedang salat. Tapi awak dilintih orang tu awak nan salah. Baik tu tiba capek duduk di belakang. Keperluan bawa sampaikan. Jadi kita nak laki-laki kan wajib Jumat tak?
Ya kan? Lah tiba saruan Allah, capek ke masjid. Tinggal jual beli. Tinggalkan kesibukan. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Carilah kurnianya, tidak dilarang. Dalam mencari itu, jangan engkau lupa berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, jiwa kita terhubung, maka celah-celah untuk setan menghancurkan kita tidak akan sampai. Masih banyak tu Pak. Di Fatailah kau mau jadi ada jemaah itu lah. Bila kau kan capek panuan masjid itu. Ikan kerana jemaah banyak. Tapi ada yang tidak mendengar khutbah Pak. Oranglah kamat saja tiba. Entah di rumah bini barunya dulu entahlah. Tak jadi. Ada je jemaah kau lain tiba, pergi esok-esok di luar. Mau tahu tak je kawannya. Ya kan? Kalau ada yang seperti itu, ya kan, jangan dibuat juga lain. Karena mendengar khutbah adalah termasuk menyempurnakan salat yang 2 rakaat itu menjadi 4. Dan itu kita beruntung Pak kalau mendengar khutbah itu. Ya kan? Lebih-lebih kalau mengerti bahasa Arab, nan dibaca katik tu je bahasa Arab, awak tahu sahaja. Ini kaum muslimin yang terhormat. Karena apa? Semakin hari kita semakin tua, jasad kita semakin lemah. Dan kita kadang-kadang sudah lupa bertemu aja kawan, tak terkenal si anak monyo kowe. Bantuannya tak lupa, anak monyo tak terkenal. Begitulah kita hidup di dunia ini. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kurang produksi itu juga. Ambo cari serta ke masjid syukur ya biaya. Rancak mana masjid Jakarta ke sana. Wahai kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang salat wajib 5 waktu, mari kita ke masjid. Itu kerancak tulisannya. Ini sudah berdakwah orang yang membuat ini. Ya kan? Sebab yang disuruh di rumah itu salat sunat. Salat wajib ke masjid. Lebih-lebih kita laki-laki ini Pak, jangan salat wajib di rumah kecuali bapak musafir. Ya kan? Boleh salat di rumah kalau musafir. Tapi kalau awak si mukim menatap, jangan salat di rumah, pergilah ke masjid. Coba bayangkan Pak, salat subuh awak datang ke masjid, ya kan? Kan 2 rakaat tu. Tu salat awak di rumah. Ingin mendapatkan pahala 27 kali lipat. Sebab kata Nabi, sianan salat berjamaah ke masjid 27 kali lipat lebih tinggi dari salat di rumah. Apalah terlanjur salat di rumah 2 rakaat subuh. Apa ingin mendapat pahala 27 kali lipat serupa di masjid, harus apa ulang 27 kali 2 rakaat. 27 kali apa salat, ya kan? Kali 2 rakaat, berapa rakaat? 5 sampai kira-kira baru jam ke sudah. Rajak pun saji saya tahan saya sebentar, ya kan? Tapi namanya derajat pahala tu Pak, itu bukan materi, karena dia pahala. Awak kolah tak biasa menerima upah materi. Kok adalah hadis Nabi Pak, berbunyi siapa yang datang salat berjamaah ke masjid, kapulangnya tunggu di malaikat di pintu dapat bareh 27 gantang. Ambo Rasul rami tarim saja salat berjamaah. Kalau 5 waktu sembahyang 5 kali 27 gantang, itu menggali bareh awak jadi memang ndak kabi dimakan tu. Tapi yang namanya pahala itu sifatnya bukan lahiriah, bukan materi, tapi dia itu upah yang tersembunyi yang disediakan Allah untuk kita. Ya kan? Ini akan kita mantapkan keyakinan kita beragama ini. Lebih-lebih kalau ada orang Pak, nyo menggalih-galih nyo banyak terjual laku orang membeli, pi orang jemaah nyo lalu di toko. Tunggulah kancuran sudah. Kadang-kadang awak dia sakit Allah kau Pak, sama je orang menaik alang-alang. Alang-alang tu mengko naik Pak. Pertama bingkainya balan, batuangnya lah maruyuang. Daging batuang tu si
sirah tago. Adirawi balan, kemudian dia taraju, dia tandan. Karatehnya rancak, taraju seimbang, banang panjang, angin nado, dan tak kurang ada orang namanjongan. Bisa tagak tali yang lama. Aji tu Allah manggil orang, nyodak salat, nyodak puasa, tapi kekayaan dia banyak. Abiko datang secara tiba-tiba, namanya istidraj. Nyo cabut dia Allah nikmat tu secara tiba-tiba. Kalau tiba dia alang-alang tadi, sedang tagak tali tu banangnya kata ombak badan tuang, angin baseru, guruh patuh badan tam, hujan turun kilek latibo. Patah bingkai putih teraju, karate cabai iku putih, banang lah lapet. Apa alang-alang terjadi? Banang terjadi. Menampil ke bawah. Dah ada harapan. Istidrat ini jangan tiba dalam diri kita. Ya kan? Kita ini banyak lulus kalau diuji musibah merupakan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, rasa takut dan cemas. Itu saja yang dianggap musibah dah. Sehari orang lulus diuji dengan musibah kayu. Ambo lu menangan le, ambo taruh dapat musibah dari Allah Ustaz. Aduh, tambah jo kayu ambo. Dah ada orang nyebut itu dah Pak. Banyak orang menganggap kayu ku nikmat saja. Tidak. Ambo mengaji di pasar Tanah Konsi di Padang, itu orang awak je orang Cina sana. Bertetangga. Jadi orang pasar Tanah Konsi ko walaupun mengalih kaki limo Pak, nyo mana buang tiap hari untuk korban. Ada orang tukang kumpulan, galihnya daun bawang, daun uku-uku, daun salam, limau kape, limau lunggo, limau sariang, ya kan? Limau sundai, daun kunyi, sipade, langku nyawali bawang tu kat 3 kilo, nyonggo ketek 1,000 songgo. Tapi mereka berkorban setiap tahun. Nandi dabiah sinan selain dari nandiantan kapagai balabiah dagiang. Hanya ke Cina. Akhirnya Cina itu masuk Islam, hanyalah berjamaah lo kamu salah. Hanya kecil lah Ustaz. Orang kami gua banyak kayu-kayu, miliaran kayunya Ustaz. Tapi banyak bunuh diri. Masuk enggak masuk akal? Orang kayu pergi bunuh diri. Membawa berkah ke kekayaannya tadi? Tidak, karena dia mengumpulkan kekayaan itu bukan menurut cara agama. Bagi Allah, orang dan serupa itu diloro dulu. Dia ya kan? Sedikit nanti dicoba oleh Allah nyoputu haso. Sehingga bunuh diri. Tidak takana aratonya banyak tinggal tadi. Jadi banyak Cino tu dan kata orang di pasar Tanah Kunci itu sampai kelimo nyokayo gadang pi bunuh diri. Kita tanyakan kepada orang yang tinggal di Jepang. Jepang negara maju enggak? Tapi pemerintahnya masih menyediakan tempat untuk bunuh diri. Kenapa? Mereka itu tidak bertuhan kepada Allah. Kalau mereka itu berhasil, itu kemampuannya katanya. Kalau kita orang beriman, tidak. La haula wala quwata illa billah. Keberhasilan kita itu, kita mengikut sertakan peran Allah yang paling besar di sana. Iya apa enggak? Iya. Jadi orang yang beriman, keberhasilannya itu karena Allah yang membantunya. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Oh, ku Allah sedang mencuba ambo. Si tumbuh juga tu sangka pitalah juga ngotan juang. Ini ambo tumbuh kuku tangga cincin sudah jarilah kuduang. Ini cobaan engkau ya Allah. Kalau begini, saya terima ini karena cobaan untuk meningkatkan keimanan. Kalau Jepang tak. Kalau nyo berhasil, itu kemampuan inyo aja. Kalau nyo gagal, inyo pandi aja nya. Hanya bunuh diri saja. Ya kan? Tak tentu dia ada, nyo banyak pitih,
Karenanya santiang mau ubah-ubah auto. Dulu auto Avanza ko pa, ada Avanza Pelos naman. Supaya orang awak ko TA, ya kan? Kini nyebut auto tu dua lah. Avanza lo, Pelos lo. Mesinnya itu je tu. Ada orang awak auto lama 5 tahun dulu jual nyambil untuk KDP lihat nyambil lo tu baru ko. Ya kan? Bau hutang sampai mati. Ini bapak-bapak. Ya kan? Nah, tidak sekadar hutang. Karena mobil kebanyak mobil kredit sehingga macet jalan. Ya kan? Baru itu. Dibawa kartu keluarga, dibawa kartu penduduk. Dia kira DP seketik, kata bawa tu pulang. Hanya pindah lo orang kaji kredit, macet lo haji kau. Ya kan? Jadi tidak ada nanelok kredit kau. Ambo dek pegawai mungkin bapak-bapak you beretong mana ambo dulu. Dah ada ambo hutang berapa. Dan ambo hutang cik rumah saya. Sebab tidak bisa membeli tanah pak. Rumah tu nya sesuaian pula de perusahaan. Sekadang ada pe orang pangkai nyoiko gaji nyoiko barang kadang rumahnya. Nah, jadi ambo pelaksana dalam kerajaan tu pak. Abara rumah dapat ukurannya dembo. Rumah BTN namanya, bangunan tidak normal. Dah lebih dari itu. Kalau nangadang dari itu, habis gaji sadonya dipotong. Iya kan? Nah, kalau nang sagadang rumah anak ambo ko orang kerajaan, itu eselon 1 yang bisa mengambil rumah sagadang. Eselon 1 pangkainya kepala departemen. Kalau inyo pelaksana diambil rumah hutang sagadang ko. Iya kan? Habis itu setiap hari lah. Dah dong kali makan. Iya kan? Nah, jadi inilah kehidupan. Nah, kaum muslimin hidup ini ketika kita sekolah di SD sampai kita sekolah di SMP, lah selesai di SMA, selesai di pondok pesantren, selesai sanawiyah, selesai man. Kalau ujian akhirat tu sama-sama lulus, tu bagi baju cat. Itu lo trennya mah, ya kan? Atau beko bertemu je kawan balik. Ang lima menyambung. Ambo di Unan salah, boleh ada ke orang gay bawa sawo di Padang. Awang lima, ambo di PB Bogor. Wang lima, ambo di Gajah Mada. Wang lima, ambo di ITB. Wang lima, ambo di Surabaya di ITS. Tu ndak lo susu lah. Lah jadi sarjana sadonya beko ang lima kerajo. Ambo di PLN, ambo di BI, ang lima di BNI. Iya kan? Nah, tu bertemu lo balik gak 2 tahun kemudian. Alah apa bini ya? Tu tanya oleh teman. Alah dia lah 2 nak dia nang lunjo lai. Babini lah lai kawan. Kalau babini yang umur sampai 5 tahun anak SD orang lah mati. Ambo ikut na ambo kajal lo ya. Baik itu tangke mau jadi karyawan umur ambo 23 sangat lo ambo ini sekali. Umur sampai 8 ambo lah peminantu. Alun ambo pensiun lah peminantu lah sudah. Itu. Ya kan? Jadi kalau lah kerajo babini lah hari acok gampo gini. Ya kan? Kalau hari gampo malam ada bini awak kan ada nang gari pagui. Nang dipagui itu halal. Tapi kalau sembarang pagui, tak pagui macam bagata ko. Gata-gata gawi gapai badan. Ya kan? Jadi kalau sudah ada sumber ekonomi, bersegeralah nikah. Lebih-lebih kalau di bakso pak, kalau orang bakso ndak babini itu mati. Apa kubunya batang pisang. Bangku kubunya batang pisang ni bapaknya ndak bini. Ini terang ada kalian macam-macam tu. Lah ada nan kelamak babini tu. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo baca cerita Pak Gus Dur. Iya kan? Basobok lanyo jo pendeta di apa? Di mana maka nyopai kepatikan. Iya kan? Gus, iya. Makanlah daging babi. Kami orang Islam tak boleh makan daging babi. Cubalah kau paling gurih.
Ya kan, Gus Dur galak-galak. Ya kan. Iko bapak-bapak yang terhormat, ya kan. Iko yang paling lama kecil orang ko pendeta, ya kan. Lah sudah Iko, ya kan. Kapan Pak pendeta nikah? Kami pendeta, kau ndak boleh nikah doh. Deh sayang, itulah daging yang paling lama kecil Gus Dur. Abang kau ndak nikah Pak pendeta. Jadi menikah itu ibadah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnah ambo gitu Allah. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menikah, tidak bisa membaca doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kan nanda. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau Abu Jahal yang dibaca oleh itu lah. Bari lambo anak salih, bahagia lah kau bari bini, saya tak ada. Tapi lebih kalau LGBT lo, kan? Bila aku dapat anak, tak mungkin. Jadi jalan keluarnya, solusinya menikah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, abatamu lo orang kau balik, ya kan? Lah di mana kuliah? Tu tanya-tanya oleh teman. Lah orang nak kuliah. Oh lah wisuda dua. Lah minantu lombo. Abi kalau mulai mana mula 8, lah barang pensiun. Oh sebulan kau baru lah pensiun kau. Tu beko lah kat setahun 2 tahun pensiun sampai 3 tahun. Batamu lah balik reuni namanya. Lah barang meninggal nan sama pensiun Jawa. Itu tanya oleh tu. Ya kan? Masih hidup je baru batamu lo balik tiap tahun 5 tahun lain lah bara orang nan tinggal sama pensiun lain. Bang kau itu ambo sendiri mencuba ndak tanggung kawan nan ambo nan sama pensiun nan mati lain. Tapi ada laporan di WA grup Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nan 2 tahun sudah pensiun, ada nan 4 tahun sudah pensiun. Kalau nang kadiagi ada Allah tu ajarnya lama, sudah 39 tahun pensiun, alunya mati lagi. Masih menerima pensiunnya. Nah ini, jadi ajal itu ditentukan Allah. Lah lama pensiun, ada nala bakurisi roda, ada nala buto katara sedang berperoban matot. Tiba anak juminantu ke rumah malam mereka. Anak saya. Lupa dia, tak tentu anak lah. Itu proses kehidupan kita di dunia ini. Ya kan? Untung kalau kita banyak amal. Sebab kematian itu diberikan oleh Allah kepada orang sesuai dengan perangainya. Itu nanti kena kemati. Ada orang pakwa di kampung Bapak. Lah nyobalian atok sengko de emaknya untuk mengganti atok rumah anaknya. Atok rumah anaknya tu batang padi lah tiri lah bocor. Ya kan? Tukarlah atok rumah anak angko. Ko pitih lah nyobalian derageknya sekali seng. Lah tersanda seng tu di rumah menunggu dapat pitih untuk upah lah. Tiba kawannya di Malaysia nara jompo tu. Tak tanggung akrabnya. Ya kan? Nyo jual tok tu balik untuk berkuah. Tak jadi batok rumah anak. Acu itu orang candu berkuah. Tak pernah tobat, tak pernah sadar. Karena memang agamanya Islam, bau sawo jolah orang kutikonyo kemati. Mujur lai dake orang rami nyo mati. Ada di sana, ada kemenakan. Ya kan? Baca lai kuah. Lah sawali orang menunjuk anda bisa do Pak. Anak kecil orang buka anak tok je. Bawa loteng, bawa tok. Ya kan yang lawa itu saja. Indahnya keluar ngok itu. Tiba kawannya tadi balik. Ya tunggu sebentar aja. Nyo bawa kereta kuah de kawan. Nyo sadang payah tu nyo ituan. Mati sekali Pak. Ini kau sekali. Ya kan? Ndak babayo kalau cuitu mati awak lagi mungkin nusnul khatimah. Endak. Aduh, lu kecil orang pazina ka mati nyoboka sesarawa bajunya taruh. Ndak malu orang. Ya kan? Itu.
Jadi biasakanlah yang baik-baik, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jangan sombong hidup di dunia kau. Pak, kudo bendi sombong tak? Sombong Pak, ini mencerongak semelo bendi itu. Ya kan? 3 penumpang dilarian yo. Ampe penumpang dilarian yo. Kok talambe lari tibo cambui kata. Kuek lari babui haye selero. Lah 3 kali kusie ko makan nempera nanawa nak nyoba waswan. Do, sambadang do. Anda do. Inyo saya makan. Amato nyo tutut lo kiri kanan. Tak bisa mencari. Ada mak kati tu mak kati nan dosen sampai ke Amerika tu, majana dek tu. Orang batipu tu. Nyota nyuan ke kusie kau. Ba mengko batutui nama to kudo kau mak supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang magi fiti je. Nak nyo polo-olo ze kudo kau orang. Ni bapak. Atau mengko mato kudo tu ditutui kiri kanan. Akini matanya mbok apa-apa. Awak berumah tangga kwa sianang kudo, sianang kusie. Lah selama aku hidup tak tahu dah. Ya kan? Nang kudo tu awak Pak. Nang kusie ibu-ibu kwa. Ini ngumpul piti. Ya kan? Nama lo bendi ya. Awak pindah Pak. Donyo istri awak. Nyo ibu dari anak-anak awak, nyo mitra awak berumah tangga. Bapak-bapak mendapatkan rezeki bertambah-tambah itu kan sajak kita berumah. Ambo rasona tu. Kutiko ambo bujang habis menonton seperti itu. Ambo suka menonton filem cowboy, filem spy. Tu bintangnya Charlton Heston, Jules Belliner, ya kan? Kemudian Giuliano Gemma, ya kan? Charles Bronson. Keluar di bioskop nanti, bioskop celer rancak lo film, masuk lo. Beko piti ke Seoto pulang tak dole. Berjalan salah. Memang dari bioskop tu ke tempat Mbokos 4 kilo jalannya. Ya kan? Pulang jalan. Pabilo ambo tempo menonton tu setelah ambo beristri. Saja ambo berbini tu siang malam tengah hari patang inyo saya ambo tonton. Ada ke bioskop. Itulah yang disebut sakinah. Mulai hati awak tu tananglah do pendamping hidup. Lai terangah di kalian mujang tu. Itu namanya sakinah. Ambil kolah setahun 2 tahun dapat anak. Babagi sayang tu lemah. Sayang ke induknya yo, sayang ke anak kau itu belum. Cobalah rasakan. Ya kan? Ini gunanya. Maka hidup kau jangan dibuang-buang. Ya kan? Kalau diundur ke diundur je pacaran saya. Pacaran kau sama je kredit Honda 5 tahun. Kalau kalan saya nyo rancak langsung balik balik kontan. Tak pakai DP tu. Batunangan saja tak rancak tu. Kerana batunangan kita pai itu alun halal. Kadang-kadang orang tua tak bahasanya kalau ikan nikah juga. Adik bapa dia saya berjalan berdua bertunangan tu kira dia suami iblis. Ya kan? Hamil tak pasal pernikahannya. 3 bulan sudah nikah lalai si anak. Nyo perusi dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Tak parah tu. Janganlah dilakukan itu. Marilah kita segera menikah yang mudah-mudah. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang benar. Ambo ke Paninggahan, ke Sanyang Baka, ke Malalo, ke Muaro Pingai, itu tidak sekali 2 kali pergi mengaji. Alhamdulillah lah sampai ambo ke kampung Pak. Sedangkan ke kampung, sedang ke kemari, ambo cari Pak. Apalagi ke Paninggahan. Ya kan? Mudah-mudahan kita nan di kampung, jo kita nan di rantau, semuanya selalu bekerja sama untuk memajukan negeri kita.
Orang mandi kampung ndak lupa jo orang rantau. Orang rantau jangan lupa jo kampung. Bab itu kalangi tabanglah bangau, rauknya ke tanah juo, rasuk jangan lupa jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Lai tahu rasuk anak mbak? Rumah dahulu ke rumah kayu. Ya kan? Itu pakai rasuk, pakai kandang di bawahnya. Kini rumah sama saja penjara bentuknya, tidak ada rasuk. Orang dahulu tidak ada terciri di rumah. Kini terciri orang di rumah. Ini bapak. Ya kan? Orang dahulu ke batang air terciri. Keuntungannya tidak ada busuk kerana nyuai ke bawah. Ya kan? Pernah tak nampak, tak mencari, pernah tak nampak orang buang air kadang di batang air? Apa bedanya je orang buang air di rumah? Orang buang air di tepi air tu pak, indah ikuannya tutup mukanya. Nya malu kalau sianan terciri, orang tahu tu. Ikuannya tu singkok tu. Itu bedanya. Kalau orang buang air di rumah dalam WC, ya kan? Ada nampal yang pandi orang tu. Nyawa jorokok ke dalam tu. Dua tairui racun ni. Racun rokok. Amuba yang ada dalam kotoran tadi. Ada lagi yang paling salah. Nyolai salat, nyolai pai bodoh, tapi puntung rokok tu nyobawa ke tempat bodoh, nyobuang sana. Jangan lakukan itu lagi. Sebelum tiba di tempat beruduk, kan ada untuk membuang sampah. Asinan masuk puntung rokok tu. Tapi pastikan padam. Ya kan? Hari pamane beko tabaka sarok di dalam terjadi kebakaran. Kalau di Jakarta aku kebakaran lebih-lebih gang nan sampi wah. Lain mungkin untuk pemadam kebakaran masuk. Ni, yo tegara Allah sekali tu. Ya kan? Maka jangan serampangan membuang puntung rokok. Nang kedua kok layanmu apa-apa ya. Di surga nak ada rokok nanti pak. Supaya pak jangan stres masuk surga nanti. Apa nanti saya merokok sejak kini. Ya kan? Ya kan? Pernah ditanya orang, lah ada rokok dalam surga Ustaz. Jawabnya, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang diinginkan disediakan Allah. Apa yang diminta diberi oleh Allah. Cuma kalau rokok tu nyuruh oleh Allah menyalai ke neraka. Iya kan? Atau sansaro je anehnya. Iya kan? Artinya mana? Rokok tu ndak bermanfaat. Tandonya ndak bermanfaat. Embo perokok dulu. Gudang garam dukun tu nentak berfilter tu habis 3 bungkus sehari tu. Iya kan? Pernahkah saya mengajak istri saya, Bu, sekolah duduk jodoh merokok-rokok, Pak? Ndak ada, Pak. Apa-apa nan perokok nan lalu berhenti sampai kini, ada ndak majak orang rumah merokok? Sekolah, Bu, besok awak berdua le dah. Atau anak bujang awak nan di sana mia, sekolah nak. Ya kan? Merokok yo ayah le dah. Malah diarinya kalau merokok. Tandonya batin awak mengatakan rokok tu ndak bermanfaat. Nya besok yo le terengah tu. Nanti stres di surga nanti rokok tak ada di surga. Di surga. Memang tak ada manfaatnya merokok ini, tak ada. Cuba lah berhenti merokok tu tak apa, tak bagai jawab dia. Ambo merasakan mana. Ada orang balasan, Ustaz, kok merokok nak kami minum kopi nyo kanyang nyui candu rokok tu di kopi. Hubungannya rokok besok asoknya tu ke paru-paru nikotinnya, kopi diminum ke paru, hubungannya dah ada tu. Itu nak masuk akal gecek pada itu tu. Tapi kalau kopi ko dirui cirinya diluman ke karate rokok tu dia bakal dirui kopi ko besok je rokok. Ayo tambah lama tu. Iya tu. Tambah zero rasul. Baru kau tahu Ustaz, ambo parokok dulu. Nah, lah 28 tahun sampai gini, lah masuk 29. 6 tahun saya berhenti merokok, Pak. Pi disiplin di tabungan PT membeli rokok tu, bisa umrah. Ni kan? Berapa rugi awak tu?
Ya kan? Kini 2 tabungan nombor. Merokok lah jalan tu indah. Lain tabungan. Ya kan? Yang kedua minyak rambut nak beli dah. Lalu tu abu supaya kau harus ada minyak. Sikit saya tak perlu kan. Angin kancang lari, abu kau nak ke kusui dah. Atau disongkok lah cukup piang kan. Nak ada. Tak perlu. Ya kan? 2 tabungan beli minyak rambut, je tabungan merokok. Jadi yang ajak bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, tabunganlah piti beli rokok tu untuk korban dan untuk umrah. Korban kau bisu apa? Awak rato-rato bape Android. Abara beli paket sebulan, bara setahun. Nan merokok bara bungkui habis hari. Berkorban tak satu. Karena apa? Awak menunggu daging dari penitia saya. Ya kan? Menerima saya. Berkorban tak satu. Karena awak inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nabi-nabi yang kini nan disuruh dikorbankan di Allah tu sapi lainnya. Jawi indah anak lalu masuk Nabi Ibrahim sah. Anak. Ya kan? Tapi dicarikan jalan keluar di Allah, ditukar jo kambing dan diminta Allah kepatuhannya. Laka didabi anak tu lah kampi laki pisau. Ya kan? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini hanya cobaan Ibrahim. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anakmu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Akan saya tebus anakmu ini dengan seekor kambing besar. Mu jual ditabui di Allah jo kambing. Kalau indak tapaso mendabi anak tiap tahun. Yuk kalian mur. Ambo ada anak ambo jaga kata Pak dicakuang tinggal. Kulitnya hitam. Hitam kulitnya pinya gagah potongnya. Badan gapuk lah ke berago. Mungkin kok kadidabi kau ndak mau. Padli puasa tahun kini kalah habis raya fitri lah lalu. Ya kan? Padli lagi gapuk daging yang banyak. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak untuk korban tahun kini padli nang kadidabi. Ya kan? Nyon tak kawangi gambar, cuma nyo balik ane tuan ko. Ya, ayah kali gapuk je. Umur ayah lah 71 tahun lah patut mati je. Dem masuk dem panjang lah. Ko ayah sedih dah biar bah. Ya kan? Sekarang bukan anak lagi disuruh sembelih, tapi ibu-ibu lah ikut korban kria. Ambo anjurkan le namun. Besok hadir di tempat penyembelihan tu. Banyak hikmahnya. Ya kan? Pertama sabalun jawi itu didabi, awak kan takbir tu. Babisiat ke telinga jawi itu. Nang kami bisiat ustaz. Awak seorang saya mendengar je jawi itu. Allah biniang. Jawi itu kan banyak jawi jantan kan? Atanyong ke jawi itu Allah biniang. Ya kan? Kok pandai dah jawi itu mengecek alun leni. Umur dia 5 tahun baru. Coba ingat itu. Saya sudah 71 tahun belum disembelih. Sapi hanya 5 tahun. Kok ndak didabi awak di orang di hari raya korban? Awak di paso, mailo padati, mailo bajak di sawah. Itulah nasib jadi sapi. Jadi kabau ndak ada ubah pindahnya. Nama nang jadi datuk. Awak nan didabi orang. Itulah nasib kabau. Tapi kadang-kadangnya jadi dari awak kabau tu Pak. Walaupun yang tak berakak. Kalau membaca orang saja pagi. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau kau tagak. Tak nyuelo baca lah. Bang kau tagak ang kecil orang nak baca lah kan. Tak tenang ada orang azan. Tu semasa binatang pandai ngecek tu. Di zaman Nabi Nuh, ya kan? Kasambayang waang kecil orang baca. Ada yang malu sambayang dengan kabaunya. Waang kan orang kan. Salat waang dulu waang disuruh menjalankan salat, mendirikan salat. Ada yang beruntung lo terakawang salat. Bisa ada yang berkubang, bisa makan rumpui.
Waang sudah salat baiko lah mau komunikasi jo Allah, bisa lo minum kopi. Sudah tu awak membaca lo balik melaki waktu asar. Apa-apa nan datang gini kau kali sehat sudah kan? Lai. Nan dikecik engkau bau tu salah atau mana? Lai sehat apa lai? Lai. Bana nan diusul engkau bau tu salah. Tu you tanda lai sehat. Itu saja nan meminta. Salah kau bau tu ustaz, tu tidak sehat. Ya kan? Ya kan? Nang kata orang membaca di lekang kau. Sawah seketik lai tinggalnya. Tambahnya dia tidak salat loh, taruh iselah. Alai sama orang jadi nyaman je lah. Kalau orang kau ralik pengulu, akabau lo Kanada, dah biar, dah tua namanya, dah tua gadang siku akabau. Karena baralik pada tua mendabiah, jadi binatang jauh malang nasibnya dari kita. Untuk itu berkorbanlah kita selagi mampu, karena korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, semua urusan akan dipermudah oleh Allah. Walaupun kita cerdas dan cekatan, tapi jauh dari Allah, maka persoalan kita akan disulitkan oleh Allah. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ada yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, dun sana ambo warga Jakarta asa peninggalan, agih maaf ambo lagi jawatin. Jadi agih maaf ambo tu. Ibu-ibu, bapak-bapak ambo caliak dari tadi, ndak ada yang salah. Ndak ada yang lalu, alhamdulillah. Ya kan? Ndak ada. Kalau lalu awak pak, ndak jaleh kaji kau dah. Untung ibu-ibu ndak ada yang lalu. Dahulu karek sonal lu nak dolai. Orang bobek ketiak busuk tradisional. Bek lu ketiak kau apa turisi jo daun kuning jo sadak. Orang nan pandai mau bek kau sadak menarangan ramuan ubek. Kau nyala do. Tiba di rumah kau tanya de bininya. Dah. Bek ketiak udah tu kecil urado tu je. Tarasi jo daun kuning. Adiknya lalu nyetuka turisi jo tarasi. Kalau tarasi di lumang keketiak bagi kira. Bertambah busuk awak. Terima kasih anak-anakku tidak tidur. Mudah-mudahan ananda bahagia dengan suami dan terus di dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan anak cucu saya saleh dan salihah. Amin. Salah orang gaib ko minta maaf, salah ke Allah minta ampun. Semoga Allah mengampunkan saya kalau ada kata-kata saya yang tidak patut keluar tapi sudah terlanjur terkatakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.